Selamat malam Bapak Ibu kasih. Shalom. Puji Tuhan malam hari ini kalau kita masih diberi kesempatan bersama-sama untuk memuji Tuhan di tempat ini. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita pribadi masing pribadi. Untuk itu patutlah kita malam hari ini menyiapkan hati, pikiran dan hidup kita untuk memuji dan menyembah Dia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian hanya dekat kasih-Mu Bapa.
selalu kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk menyenangkan Engkau setiap saat Tuhan. Terima kasih buat semua kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sampai malam hari ini Tuhan kami beribadah kepada-Mu. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, layakkan kami Tuhan, supaya ibadah yang kami adakan malam hari ini Tuhan hanya setuju dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu tetap masih berdiri. Kita akan pujian kira-kira kita malam hari ini. Segala puji syukur
ada satu hal yang mungkin di luar dari tebakan atau saya pikir karena beberapa bulan yang lalu di masa pandemi COVID ini perusahaan bagi kita mengalami pengurangan cukup besar, tapi yaitu Bapak Ibu, saya tidak tahu, saya masih ada karena grup satu divisi saya itu salah satu tadinya ada bagian yang sudah pasti kena, yang saya itu sudah pasang walaupun hanya dapat usaha, tapi tidak bisa pikir kok saya diasingkan. Jadi sebelum adanya pandemi COVID bulan Januari 2020, saya sudah terlebih dahulu diasingkan ke bagian lain. Ada beberapa saya baru pertama, jadi seolah-olah hampir sudah tahu aja gitu ya. Ada beberapa yang terjadi jangan dibalik seperti itu. Saya pun bingung. Mungkin saya bersyukur juga masih bisa kerja gitu. Itu di luar dari pengetahuan saya. Mungkin teman-teman saya yang satu bagian satu teman saya di luar sana ya belum tahu masih gimana. Sementara saya yaitu Tuhan baik masih memakai saya di dalam itu. Kalau saya menghasilkan saya pada waktu itu yang saya ingat untuk kesaksian hari ini. Ya mungkin yang lain-lain ada, tapi ini sangat luar biasa bagi saya. Jadi banyak seperti itu. Ya semoga saya juga bisa lebih baik lagi dalam kesehatan, begitu di dalam keluarga saya, begitu dalam kesehatan. Saya berharap pada Tuhan. Ya, jadi terima kasih Bapak Pendeta sudah terus bisa berteman melalui guru walaupun kadang jangan saya balas, tapi saya baca. Ya, terima kasih Pak. Ya, Ibu juga begitupun kita semua semoga sehat selalu. Mungkin sekian kesaksian saya. Terima kasih buat kesaksian malam hari ini bagi kita semua. Keluarga di sini bersyukur buat semua kebaikan Tuhan, kesehatan, kekuatan istimewa dalam pekerjaan yang Tuhan berkati sampai hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kita semua, semakin setia mengiring Tuhan dalam mengasihi sungguh lagi apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Malam hari ini kami minta ibu semua Bapak Ibu yang terkasih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Begitu kita siapkan hati dan kehidupan kita, karena hanya firman Tuhan yang sanggup menopang kita dalam kehidupan kita istimewa di hari-hari yang semakin luar biasa itu. Begitu saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian tak terbatas kuasa Tuhan. Terima
dinaikkan ke hadapan hadirat Bapa. Kembali saat ini kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapilah seluruh jemaat Bapa, dan buatlah kami mengerti segala rencana dan kehendak Tuhan yang mulia dan agung bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan buat kita semuanya. Tuhan berkati kesaksian dari keluarga Bapak Sisilia. Saya ingat terus persis saudara Yaman ini dari kasih Tuhan. Ia waktu belum dapat pekerjaan berdoa supaya dapat pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang sudah dapat pekerjaan tentunya ingin punya rumah. Berdoa Tuhan kasih rumah saudara. Kemudian sudah punya rumah, saudara yang kasih dalam Tuhan tentunya ingin supaya punya keluarga atau istri. Puji Tuhan, berdoa Tuhan kasih istri. Puji Tuhan. Sudah punya istri, saudara berdoa lagi Tuhan supaya kasih anak. Puji Tuhan, Tuhan kasih anak. Tuhan baik saudara. Begitu saudara kita dengar kesaksian tadi bahwa saudara sebelum masuk ke dalam masa krisis dipindahkan ke bagian yang lain Januari 2020. Tentunya pada saat itu pasti dia keberatan dalam hati, kok kenapa Bang saya dikasih pindah? Saya sudah senang di bagian ini gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata kesaksian tadi kita dengar Tuhan punya rencana saudara, karena rupanya bagian divisi itu akan di apa namanya saudara, di PHK atau terjadi pengurangan di kemudian hari. Jadi Tuhan itu sudah atur semua sebetulnya hidup kita. Katakanlah juga saudara yang kasih dalam Tuhan harus menghadapi katakan atau mengalami PHK saudara. Kita pun juga mesti tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sudah siapkan yang lebih baik setelah di PHK itu saudara. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang sulit atau benturan atau masalah saudara. Ketika kita sampai pada titik itu, kita bertanya-tanya, ini kenapa begini? Padahal Tuhan sedang merancang saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu adalah proses untuk kita menemukan sesuatu yang lebih baik untuk kedepannya, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita kembali kepada surat Wahyu pasal yang kedua pada ayat yang ke-14. Hanya ayat 14 malam ini akan kita bahas, kembangkan kepada bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab itu saudara kasih. Ya, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14. Minggu Rabu yang lalu kita membahas tentang bentuk pujian. Ya, pujian Tuhan Yesus kepada jemaat saudara kasih dalam Tuhan Pergamus ini. Ya, sekalipun dikatakan bahwa jemaat Pergamus ini berdiam atau berada di daerah area Pergamus yang adalah tahta iblis saudara kasih dalam Tuhan. Ternyata di dalam jemaat Pergamus, katakanlah itu saudara kasih dalam Tuhan, kita ambil jumlah yang paling sedikit, kurang lebih 100 orang. Ya, jumlah saudara kasih dalam Tuhan jemaat orang dewasa. Nah, ternyata ada antara 5 sampai 10 anggota jemaat ini, jadi antara 5 sampai 10% saudara kasih dalam Tuhan, jemaat Pergamus ini menganut saudaraku paham atau ajaran Belial. Nah, Tuhan bilang di sini, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Jadi ternyata Tuhan
mempunyai beberapa keberatan terhadap jemaat Pergamus ini yang ada di antara 5% sampai 10%, saudaraku, anggota jemaat Pergamus ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, menganut atau saudaraku melakukan ajaran Biliam. Nah, ajaran Biliam itu bagaimana? Dijelaskan dalam ayat ini. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk apa? Pertama, menyesatkan orang Israel. Yang kedua, memperbolehkan jemaat makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang ketiga, boleh berbuat zina, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini jemaat yang saya katakan tadi sekitar 5-10% menganut ajaran ini, saudara, menganut paham ini. Di sementara dikatakan Tuhan berkata, aku mempunyai keberatan terhadap engkau. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi pokok bahasan kita malam ini tentang ajaran Biliam ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ternyata ajaran Biliam ini adalah menyesatkan, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Israel. Sehingga Tuhan bilang, aku keberatan terhadap beberapa orang di antara kamu. Jadi bukan semua jemaat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, bukan semua anggota jemaat seperti itu. Saya sudah bilang tadi antara 5-10%. Karena ini ajaran ini menyesatkan, saudara-saudara. Yaitu apa? Tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi kepada berhala, kepada dewa, kepada patung-patung, begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua tentang saudara yang kasih dalam Tuhan, ia makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh bagi ajaran paham Biliam ini. Walaupun ke gereja, saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh makan makanan persembahan kepada berhala. Di sementara Tuhan bilang tidak boleh. Tapi ajaran Biliam yang masuk di tengah-tengah jemaat Pergamus, dan ini juga hadir dalam gereja, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, akhir zaman jadi bukan hanya bicara kepada jemaat Pergamus, tetapi bicara tentang di gereja-gereja lokal yang ada sekarang ini, sampai nanti menjelang Tuhan Yesus turun dari surga. Di dalam gereja-gereja lokal itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada yang mengizinkan hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ajaran Biliam, yaitu apa? Boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua adalah apa? Boleh berbuat zina. Maaf cakap, saudara yang kasih dalam Tuhan. Suami boleh punya beberapa istri. Istri boleh berselingkuh dengan suami orang atau anak orang, saudara. Ini saya mesti buka begini, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, supaya mengerti, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya baru baca beberapa WA dari beberapa kawan saya berkata begini, PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengangkat hak asasi manusia itu sebagai hak bagi semua manusia, begitu, saudara. Gereja atau Kristen itu dianggap sebagai musuh lawan tertinggi mereka. Karena PBB akan membuat aturan boleh laki-laki dengan laki-laki dikawinkan, perempuan dengan perempuan dinikahkan. Dalam musyawarah besar terakhir, saya masih ingat di Bandung, GPDI internasional. Jadi GPDI itu bukan nasional, internasional, saudara. Karena di Amerika saja sudah ada 60 lebih penggembalaan. Satu gembala bisa 3 sampai 4 tempat gerejanya, begitu, saudara yang dilakukan. Kemudian utusan yang atau gembala-gembala yang ada di Eropa itu berkata begini, kami terancam. Kenapa? Karena yang datang berjemaah itu sudah saudara kasih dalam Tuhan
Ada yang laki-laki datang dengan laki-laki minta dinikahkan. Perempuan juga dengan perempuan. Nah, di Amerika, saudara kasih dalam Tuhan, di beberapa negara bagian itu sejak Obama, siapa itu yang kulit hitam itu? Obama ya. Itu diizinkan rupanya di beberapa negara bagian, saudara kasih dalam Tuhan. LGBT itu terjadi, laki-laki dengan laki-laki, saudara. Tapi tidak semua Amerika, saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga kalau hari Minggu gembala itu bilang, mereka itu bilang jadi ketakutan, saudara-saudara. Sebab itu diambil strategi untuk bertemu gembala, dibuat ada beberapa ring. Ring pertama, dua, ketiga itu saudara kasih dalam Tuhan, supaya tidak boleh langsung ketemu dengan gembala. Tapi ring 3 dulu, saudara. Apa urusannya? Kalau urusannya minta laki-laki dengan laki-laki kawin, bilang gembala ada di luar kota. Karena kalau gembala mereka tidak layani, saudara-saudara, dilaporkan kepada polisi, saudara-saudara, dan gembala bisa dipenjarakan oleh negara-negara bagian itu karena tidak menikahkan laki-laki dengan laki-laki, saudara. Nah, ini saudara kasih dalam Tuhan, ajaran Biblia itu sudah jadi sekarang, saudara kasih dalam Tuhan, masuk di dalam gereja, yaitu apa, saudaraku? Berbuat zina. Iya. Nah, akan menjadi pokok bahasan kita tentang bagiannya itu. Ini saudara kasih dalam Tuhan, memperbolehkan orang kawin dengan yang tidak seiman dengan orang Kristen, saudara kasih dalam Tuhan. Ini ajaran beliau. Dan saudara, kita akan menjumpai bahwa ada gereja-gereja yang mengizinkan jemaatnya, saudara itu sebagai orang Kristen, menikah dengan yang beragama lain, saudara-saudara. Saudara perhatikan itu. Ada orang-orang tua dalam jemaah, saudara, mengizinkan, memperbolehkan anaknya berpacaran dan menikah dengan yang bukan Kristen. Yang penting menikah, begitu, saudara. Yang penting punya istri, yang penting punya suami, saudara-saudara. Nah, saudara, ini Allah keberatan. Tuhan bilang, aku keberatan terhadap ajaran Beliau karena mengizinkan orang berbuat zina boleh kawin dengan yang tidak seiman, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan keberatan kepada orang Israel, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita akan mulai bahas, saudara yang kasih dalam Tuhan, lebih dalam. Diangkat dari perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya lebih menekankan kepada soal persinahan di sini untuk kita mengerti, supaya saudara sebagai jemaat tidak sembarang memberikan anak perempuan saudara, anak laki-laki saudara menikah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang tidak seiman, saudara. Kita mulai buka dari Bilangan 25 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Iya, kita masuk dulu kepada perjanjian lama, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bilangan 25 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi Tuhan kasih aturan begini, saudara, kepada orang Israel. Orang Israel itu hanya boleh menikah dengan sesama orang Israel dari 12 suku itu. Kenapa? Karena hanya bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan pada zaman itu. Bangsa-bangsa lain itu masih bangsa kafir karena Tuhan belum menyatakan diri kepada bangsa-bangsa lain. Sebab itu orang Israel sebagai umat pilihan Allah boleh menikah, pilih dari 12 suku itu yang ada di Israel. Tidak boleh melakukan pernikahan di luar orang Israel. Nah, ada begitu banyak, saudara, gadis-gadis dari Israel, 12 suku, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi dikatakan tadi, ketika mereka berada di Moab, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka justru memperistri perempuan-perempuan Moab. Sementara Tuhan larang, tidak boleh. Iya, tidak boleh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, ketika hal ini dilakukan, saudara-saudara, maka perempuan-perempuan yang mereka kawini ini mengajak mereka ke rumah-rumah berhala mereka. Lalu apa? Makan persembahan berhala di situ,
saudara-saudara. Digantung di tempat yang amat terang benderang, supaya yang lain-lain yang belum melakukan persinahan pernikahan dengan bukan orang Israel, lihat bahwa barang siapa yang melakukan pernikahan di luar dengan orang Israel, nah lihat, mati digantung. Itu Musa yang suruh, Tuhan yang perintahkan. Karena apa? Murka Tuhan ini akan terus menerus dan akan membunuh lebih banyak lagi orang Israel, saudara. Jadi Allah marah sekali, Allah murka, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, saudara, kita lanjut baca di dalam ayat yang masih bilangan 25 ini, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, supaya kita lihat secara terang benderang, saudaraku, dalam perjanjian lama ini, saudara, banyak menimbulkan cemburu Tuhan dan target Tuhan, dia memusnahkan semua orang Israel. Padahal tidak semua orang Israel begitu, saudara yang kasih. Iya, hanya dari beberapa orang saja yang melakukan persinahan ini, saudara. Kawin-mawin dengan yang bukan sama-sama orang Israel, menyebabkan cemburu Tuhan, target Tuhan, tak habisin semua ini bangsa ini. Di dalam cerita tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika ada orang Israel mengambil perempuan Moab, dibawa ke keluarga ini, saya mau kawin dengan ini perempuan ini. Setuju semua ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dilihat oleh Musa, dilihat oleh orang Israel, dilihat juga oleh anak Harun yang bernama Finehas. Sementara di antara orang Israel terjadi kedukaan, menangis semua karena tulah Tuhan menimpa mereka. Anggota keluarga tadi bilang ada 24.000 orang mati, saudara-saudara. Di mana tidak ada tangisan, semua sedang berduka gara-gara saudara yang kasih dalam Tuhan kawin-mawin dengan orang yang bukan Israel, saudara. Maka dibilang tadi, Finehas bangun ketika dia lihat, wah ini kurang ajar ini orang ini, bawa bukan orang Israel datang minta kawin ini. Dia ambil tombak, dia kejar orang itu, dia tikam, dia tombak dua-duanya, saudara. Karena ini penyebabnya murka Tuhan bangkit orang Israel. Habis ditombak, lalu murka Tuhan suruh berhenti, saudara-saudara. Dan Tuhan bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Eliezer itu, saudara, menurunkan tensi kemarahan dan murka Tuhan, saudara-saudara, yang menyala-nyala, yang sedang saudara berjalan untuk membunuh, memusnahkan orang-orang Israel, gara-gara terjadi perkawinan yang bukan sama-sama orang Israel, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi jelas ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saya buat pertanyaan begini, bolehkah anak-anak Tuhan berpacaran dan menikah dengan yang bukan anak Tuhan, saudara-saudara? Ya, kalau kita lihat dari konteks tadi ini jelas tidak boleh. Karena yang membolehkan itu ajaran Bileam yang masuk dalam gereja, ya. Dan ajaran Bileam itu Tuhan bilang, aku keberatan. Dan keberatan Tuhan apa? Allah murka dan membunuh orang Israel 24.000 orang, saudara-saudara. Gak tanggung-tanggung, saudara kasih dalam Tuhan. Iya. Kita masuk sebagai bagian ayat yang terakhir malam ini, saudara-saudara, dari surat 2 Korintus. Iya. Dari surat 2 Korintus pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Iya. Surat 2 Korintus pada pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Baik, kalau kita sudah dapat, saya akan baca ayat-ayat yang genap dan jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang ganjil. 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai 18 demikian.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 2, 3. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, dalam ayat-ayat ini yang pertama, janganlah kamu merupakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, pasangan yang tidak seimbang. Dilarang, tidak boleh, saudara. Jadi saudara-saudara jemaat yang ada, jangan izinkan anakmu laki-laki atau perempuan, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi pasangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ia jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang antara apa? Orang-orang yang tak percaya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ia dengan anak-anak saudara sebagai orang-orang yang percaya atau yang beriman kepada Tuhan. Iya. Dibilang janganlah, tidak boleh kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, karena engkau sebagai orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh saudara mengizinkan anak saudara pacaran, apalagi menikah dengan yang bukan orang percaya atau beriman kepada Yesus. Tegas ayat ini berkata begitu. Yang kedua, saudara, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Kita ini sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus, saudara-saudara. Yesus sampai mati di atas kayu salib supaya kita ini dibenarkan. Dan oleh percaya kita, percaya anak-anak saudara yang dari dalam kandungan dari kecil terbina, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam sekolah minggu remaja sampai mereka dewasa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka itu sebagai apa? Orang-orang yang benar di dalam Tuhan. Selain orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan oleh iman mereka kepada Yesus, saudara. Lalu yang di luar itu, saudara, dibilang apa? Dengan orang-orang yang hidup dalam kedurhakaan, saudara. Jangan anak saudara yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam iman itu, saudara izinkan berpasangan dengan orang-orang durhaka yang hidup di dalam kedurhakaan karena iman. Anak saudara yang benar itu, anak saudara yang beriman itu, saudara, jangan heran kalau jadi anak yang mendurhaka kepada saudara. Karena saudara yang salah mengizinkan, memperbolehkan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan aja tidak boleh. Iya kan, saudara yang kasih dalam Tuhan tidak boleh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi kemudian dia menjadi durhaka, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan membuat saudara menjadi pusing. Jangan salahkan siapa, salahkan dirimu sendiri. Karena engkau yang mengizinkan anakmu yang hidup, saudaraku, sudah ditebus oleh Kristus, sudah menjadi anak kerajaan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
berpasangan dengan orang yang di luar Tuhan atau hidup di dalam kedurhakaan. Anak engkau bawa hidup di dalam kedurhakaan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara kan dengan saya dari khotbah, saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu keras tidak pernah saya mengenai hal ini, karena memang firman Tuhan secara tegas bilang begitu, saudara. Yang keras dalam ayat ini, atau bagaimanakah orang dapat bersatu dengan gelap? Anak-anak saudara sebagai anak-anak terang. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan kasih pasang dengan yang gelap. Tidak bisa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Konsep dari mana itu? Konsep yang mengizinkan itu adalah ajaran Bileam, saudara-saudara. Dan ajaran Bileam ini masuk Israel. Ajaran Bileam ini masuk di jemaat Pergamus. Dan ajaran Bileam ini juga masuk dalam gereja yang ada, saudara yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kalau ada yang tercari di GPD Agape ini, saudara, 1-2 jemaat saudara, ini Bileam, rohnya Bileam ini masuk, saudara-saudara. Rohnya Bileam itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Aku keberatan terhadap orang tua dan anak yang diizinkan seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, saudara, saya bilang, saya sebagai hamba Tuhan sampaikan, ajarkan saudara. Dan saudara yang punya tanggung jawab masing-masing, kita punya tanggung jawab masing-masing. Kapan itu? Tunggu di hari penghakiman, saudara, hari pengadilan. Saya sebagai hamba Tuhan tidak nutup loh, saudara. Saya buka secara terus terang. Saudara, kalau ada yang tidak suka dengan saya dalam hal ini, saya sangat bersyukur, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Saya mesti sampaikan firman Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya jemaat jangan masuk dalam roh Bileam ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bilang ketemu nanti di pengadilan Allah, hari penghakiman, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya begitu yakin, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa gembala hamba Tuhan sudah sampaikan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur buat saudara yang hadir malam ini, saudara. Saudara mulai mengerti dan tahu hal ini. Saya baru bahas ayat yang ke-14, masih ada ayat 15, 16, 17, 18 tadi itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai rincian yang lebih luas lagi, saudara yang kasih. Kiranya Tuhan tolong kita semua, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya mengetahui tentang roh Bileam ini, saudara. Jemaat Pergamus dari antara 5 sampai 10%, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini dialami terjadi, saudara. Dan di jemaat GPD Agape ini juga sudah ada, saudara yang kasih dalam Tuhan, 1 kalau tidak salah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang terjadi seperti saya mesti ngomong, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan ditutupi supaya mata saudara terbuka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hanya saja baru kawin dengan ini hamil, cerai, kawin lagi saudaraku dengan yang lain, saudara. Ini rohnya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perlu saudara waspadai, hati-hati, saudara-saudara, buat anak-anak saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan takut anak saudara tidak kawin, saudara. Allah siapkan yang terbaik buat mereka, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi jangan izinkan mereka lakukan persinahan pasangan dengan yang bukan anak Tuhan, saudara. Ada begitu banyak anak Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan menolong kita semuanya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih malam ini firman-Mu di mana Tuhan keberatan terhadap jemaat Pergamus, karena ada beberapa orang di antara mereka yang menganut ajaran Bileam. Ajaran Bileam yang menyesatkan orang Israel, yaitu kawin-mawin dengan yang bukan sesama Israel, yang mengakibatkan Allah menjadi murka dan membunuh 24.000 orang Israel. Tuhan, murka-Mu baru berhenti ketika Eleazar anak Imam Harun bangkit dan menikah salah satu orang yang membawa perempuan ke keluarga orang Israel untuk kawin, tetapi kemudian itu dibunuh oleh Eleazar
Eliezer yang mengakibatkan murka Tuhan menjadi surut, yang sebetulnya Tuhan ingin memusnahkan semuanya karena persinahan telah terjadi. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman malam ini, terutama bagi kami orang-orang tua yang ada sebagai bapak-bapak, ibu-ibu Tuhan, dan orang-orang muda yang hadir, remaja dan anak-anak yang ada. Mewaspadai adanya hal ini Tuhan, supaya tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan anak-anak kami berpacaran, apalagi menikah dengan yang bukan sesama anak Tuhan. Karena Tuhan akan berperkara dengan kami pada hari penghakiman, pengadilan Tuhan nanti. Bapa di surga, hamba menyampaikan firman dalam keterbatasan waktu dan penjelasan, namun Roh mulai yang kudus Tuhan yang menolong kami semua sebagai orang tua Tuhan untuk memagari setiap rumah tangga keluarga kami, baik pribadi kami sebagai bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, dan anak-anak kami semuanya, semua anak-anak laki-laki kami, anak-anak perempuan kami. Tuhan, Engkau memagari dengan pagar bala tentara surgamu, memagari dengan tamen firman-Mu Tuhan, memagari kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, agar supaya kami mengerti maksud rencana Tuhan, karena Engkau punya rencana yang mulia, yang agung bagi setiap rumah tangga kami, bagi semua anak-anak kami, dan bawa kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tanamkan, hidupkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami terima firman. Tiba saatnya umat-Mu memberi persembahan mereka. Tuhan berkati umat-Mu dan persembahannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Hari ini kita akan memberi pekerjaan Tuhan, kita akan mengangkat pujian, diberkatilah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Baik, puji Tuhan untuk ibadah hari Rabu depan di keluarga Gereja Sihite di gereja itu hari Rabu, kemudian hari Jumat di keluarga Mama Elizabeth Cikande, dan semua kegiatan dilakukan di gereja. Tuhan berkati. Pengucapan syukur dan terima kasih Bapa kami naikkan kepada malam ini. Tuhan telah menyertai dari awal pertengahan
hingga di penghujung ibadah. Berkatilah semua bapak-bapak Tuhan, ibu-ibu, orang-orang muda remaja sampai anak-anak yang hadir malam ini Tuhan. Berkati persembahan umat ini Tuhan. Berkati pekerjaan bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, bahkan orang-orang muda yang sudah bekerja. Tuhan memberkati. Berkati anak-anakmu Tuhan yang dalam pendidikan Tuhan. Tuhan sanggupkan mereka mengikuti pelajaran secara online dan juga mengerjakan tugas-tugas setiap hari yang ditugaskan kepada mereka Tuhan. Segala pergumulan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang muda, anak-anak dalam pendidikan, semuanya kami bawa di hadapan malam ini Tuhan. Tuhan yang menguatkan umat-Mu, meneguhkan mereka, menghibur, menolong, membela dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang haleluya, memberkati dan memberi selalu Tuhan. Pertolongan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, haleluya. Perjanjian kepada setiap jemaat Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan beri kekuatan Tuhan, penghiburan, kemuliaan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Bapa kepada setiap anak-anak Bapa. Terima kasih. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam perlindungan pengawalan Tuhan, dan juga Tuhan membangun bangsa kami Tuhan, membangun di dalam setiap jemaat Bapa dalam hal apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih tiba saatnya umat makan kembali ke rumah, serta yang pimpin mereka dibawa di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, dan sukacita daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa hingga permainan.